Baiklah, jumpa lagi dengan saya dengan mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang titik berat. Ya, titik berat itu apa? Yaitu titik berat adalah titik tangkap resultan gaya berat. Dari bagian-bagian benda. Ya, itu dinamakan titik tangkap. Ada beberapa titik berat benda. Ya, kita ambil contoh misalnya batang. Ya, batang. Titik beratnya di mana? Di sini ya. Kalau ini adalah A, B, maka titik beratnya batang itu adalah Y0 ya. Itu setengah dari AB. Oke. Kemudian misalnya berbentuk luasan ya. Misalnya kita ambil contoh adalah segitiga. Misalnya dengan tingginya adalah T ya, maka ini luasan segitiga ya. Nah, maka titik beratnya di mana? Titik beratnya adalah di sini. Kita bagi 3, 1, 2, 3. Titik beratnya adalah di sini ya. Ini adalah Y0, yaitu Y0 sama dengan 1/3 dari tinggi. Kita ambil contoh lagi misalnya berupa kulit ya, berupa kulit misalnya selimut kerucut ya. Nah, gambarnya seperti ini ya, selimut kerucut ya, dengan tingginya adalah T, maka di sini kita bagi jadi 3. Ini selimut ya, ingat ya, bukan kerucut, selimut kerucut. Nah, ini tingginya adalah T, maka ini Y0 dengan Y0 adalah 1/3 tinggi. Misalnya lagi selimut setengah lingkaran. Selimut setengah lingkaran ya. Nah, misalnya begini. Nah, seperti ini selimut setengah lingkaran dengan jari-jarinya adalah R, maka Y0 di sini. Nah, ini adalah Y0, di mana Y0 adalah setengah R ya. Kemudian kita ambil contoh misalnya benda pejal ya. Benda pejal. Kita ambil contoh misalnya silinder ya, silinder pejal tentunya ya. Tuh seperti ini. Dengan tinggi adalah T ya. Nah, maka Y0-nya itu adalah setengah T. Setengah dari tinggi di sini. Kalau volumenya gimana? Pi
R kuadrat dikalikan dengan T. Ya. Misalnya berbentuk kerucut pejal. Ya, kerucut pejal. Jadi seperti ini, ya. Nah, ini pejal ya, beda dengan tadi ya. Nah, pejal dengan tingginya adalah T, maka Z0-nya adalah 1/4 T, beda dengan tadi ya. Jadi ini, nah di sini ini Z0, ini 1/4 T, sedangkan V-nya, volumenya adalah pi R kuadrat, V0-nya adalah 1/3 pi R kuadrat kali T. Kemudian misalnya lagi, contoh misalnya setengah bola pejal. Ya, setengah bola pejal ya. Gambarnya adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, di sini jari-jarinya /adalah R ya, setengah bola pejal. Maka Z0-nya adalah berapa Y0-nya? Y0-nya 3/8R. Volumenya, volume bola gimana? Kalau volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3, berarti kalau setengah bola pejal berarti gimana? 2/3 pi R pangkat 3. Nah, oke, itu contoh-contoh dari beberapa titik berat benda pejal. Sekarang bagaimana menentukan titik berat suatu benda yang terdiri dari beberapa bagian? Ya. Jadi, misalkan kita mau menentukan titik berat ya. Dari beberapa bagian benda. Ya. Ya. Misalkan di sini ada 3 benda, ya. Kita misalkan di sini seperti ini, ya. Dan yang satu mungkin bisa dibuat seperti ini, ya. Masing-masing benda itu memiliki titik berat di ini ya, titik beratnya. Kemudian yang satu di sini, yang satu di sini. Di mana itu adalah B1, B2, dan B3. Ya. Selanjutnya untuk benda 1 ya, ini berada pada sumbu X dan Y. Untuk benda 1 itu jaraknya terhadap sumbu X di sini adalah X1. Sedangkan benda 2 jaraknya terhadap sumbu X adalah X2, sedangkan yang ketiga ini jaraknya terhadap sumbu X ini adalah X3. Kemudian benda 1 ini pada sumbu Y di sini itu adalah Y1, sedangkan yang ini adalah Z2, sedangkan yang di sini
ini adalah Z3. Maka kalau kita ingin menentukan titik berat, yang pertama untuk sumbu X. Nah, sumbu X kita tentukan dengan cara X0 sama dengan X1 B1 plus X2 B2 plus X3 B3 per B1 ditambah B2 ditambah B3. Sedangkan untuk sumbu Z kita dapat tentukan dengan cara Z0 sama dengan Y1 B1 ditambah Z2 B2 ditambah Z3 B3 dibagi dengan B1 ditambah B2 ditambah B3. Begitu. Sekarang coba kita akan masuk ke contoh soal. Ya. Jika ada beberapa buah batang dengan struktur seperti ini. Ya. Yang pertama itu batang dengan warna merah dengan panjang 6 cm. Ya. Kemudian ini batang dengan ini 2 cm. Ini 4 cm. Kemudian yang kedua batang dengan warna biru, ya, itu di sini. Itu adalah 4 cm. Kemudian batang dengan warna hitam itu adalah 6 cm. Jadi ini 3 cm, ini 3 cm. Kemudian batang dengan warna ungu itu adalah 4 cm. Jadi ini 2 cm, ini 2 cm. Yang pertama, kita tentukan dulu ya sumbu X dan sumbu Y dari batang warna merah. Nah, warna merah titik beratnya di tengah sini ya. Gini, kita tulis di sini sumbu X1 ya. Kemudian arah ke sini sumbu Z1. Ya. Kita tulis di sini X1 berapa? X1 3 cm. Y1 tingginya berapa itu? 3 juga ya? Iya, 3 cm. L1 panjangnya berapa? 6 cm. Oke. Sekarang yang warna biru. Warna biru kita tentukan di sini. Ini jaraknya dari sini sampai sini berapa? Yaitu X2. Kemudian titik beratnya di sini, jaraknya dari sini ke sini adalah Z2. Kita tentukan di sini X1 sama dengan berapa? X1 yaitu 2 cm. Y1 tingginya berapa? Kalau ini 2, ini tambah 3, 5 ya. 5 cm. Kemudian L2. Oh sorry, ini X2, Y2, L2. L2 berapa? 4 cm. Kita tentukan sekarang yang batang warna hitam. Ya. Warna hitam kita tentukan di sini. Jaraknya ini adalah X3.
titik ini ke sini, ini adalah Z3. Oke, kita masukkan X3 berapa? Jadi sampai sini 6 cm. Kemudian Y3 berapa? 3 cm. L3 6 cm. Yang terakhir yaitu batang warna ungu. Ya, warna ungu di sini. Ya, titik beratnya. Kita tarik garis ke sana. Berapa ini? X4 ya. 4. Kemudian tarik garis ke sana. Ya. Ini ke sana adalah Z4. Kita masukkan di sini X4 sama dengan 6 ya. Sampai sini 6 cm. Z4 sama dengan tingginya ke sana berapa? 6 cm juga. L4 4 cm. Kita masukkan sekarang. Ya, untuk menentukan titik berat benda gabungan. Ya. Sumbu X. X0 sama dengan X1 L1 plus X2 L2 plus X3 L3 plus X4 L4 dibagi dengan L1 plus L2 plus L3 plus L4. Kalau kita masukkan nilainya berarti 3 kali 6 ditambah 2 kali 4 ditambah 6 kali 6 ditambah 6 kali 4 dibagi dengan 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4. Hasilnya kalau ditotal dan dibagi adalah 4,3 cm. Nah, sekarang untuk Y0. Kita masukkan di sini. Z0 adalah sama dengan Z1 L1 plus Y2 L2 plus Y3 L3 plus Y4 L4 dibagi dengan L1 plus L2 plus L3 plus L4. Kalau kita masukkan nilainya berarti 3 kali 6 ditambah 5 kali 4 ditambah 3 kali 6 ditambah berapa? 6 kali 4 dibagi dengan 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4. Hasilnya 4 cm. Jadi titik beratnya berada pada koordinat berapa? 4,3 dan 4 cm. Ya, jadi seperti itu. Sekarang kita ambil contoh yang lain. Ya, kita ambil contoh yang lain. Kita misalkan, di sini ada dua benda. Ya, yang pertama adalah berbentuk segi 4. Yang kedua adalah berbentuk segitiga. Nah, ini benda 1, sedangkan di sini adalah benda 2. Oke, benda 1 memiliki titik berat di sini. Ya, ini 8. Maaf, di sini saja ya. Ini X, ini Y ya. Ini adalah 8, ini 8, ini berapa ya? 14. Nah, 14. Oke.
Maka yang pertama yaitu kita tentukan dulu, misalnya ini warna biru ya. Ya. Yang pertama kita tentukan dulu titik beratnya di sini untuk benda 1. Benda 1 memiliki, ini satuannya senti gitu ya. Sama senti. Nah, ini benda 1 memiliki X1 dan di sini adalah Y1. Berarti kita tentukan bagaimana? X1 sama dengan 4 cm separuhnya, Y1 sama dengan 4 cm. Ini kan berbentuk luasan, berarti A1 sama dengan 8 kali 8. Oke ya. Terus kita tentukan X2. X2 di sini warna merah saja ya. Nah, ini kan titik berat segitiga itu berada di sepertiga tinggi di sini. Titik beratnya. Jadi kalau kita tarik garis ke sana, berarti di sini adalah X2, kemudian di sini ini sepertiga tinggi. Kalau 8 dengan 16 berarti tingginya adalah 6 cm. Berarti nah kalau ini sepertiga tinggi, berarti di sini 2. Kalau begitu tingginya ini sampai sini adalah Z2. Berarti Z2 berapa? Ya, berarti X2 sama dengan 4 cm. Z2 sama dengan, ini sampai sini 8 ditambah dengan 2, berarti 10 cm. Terus A2 luasnya setengah, alas kali tinggi. Alasnya 8, tingginya 6. Oke. Kemudian kita masukkan sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kita ambil warna ungu untuk sumbu X. Ya. Berarti di sumbu X itu memiliki nilai X0 sama dengan X1A1 ditambah X2A2 ditambah X3A3 dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah A3. Kalau kita masukkan nilainya, jadinya adalah 4 kali 8 kali 8 ditambah, oh ini hanya ada 2 ya, maaf, ada 2 benda. Nah seperti ini saja, ditambah dengan 4 kali setengah alas kali tinggi dibagi 8 kali 8 ditambah setengah alas kali tinggi. Semuanya punya 8, kita coret. Ya, kita tinggal berapa itu? 32 ditambah 12 dibagi 8 tambah 3, 11. Jadi 44 dibagi 11 sama dengan 4 cm. Ini sumbu X. Sekarang pada sumbu Y. Ya, pada sumbu Y kita tentukan Y0 sama dengan Y1A1 ditambah Z2A2 dibagi A1 plus A2. Kita masukkan nilainya. Z1-nya adalah 4, A1-nya 8 kali 8, Z2-nya adalah 10, A2-nya setengah alas kali tinggi 8 kali 6 dibagi dengan 8 kali 8 ditambah setengah 8 kali 6. Kita coret seperti ini, 8-nya tinggal 32 ditambah 30 ya, dibagi dengan 11. Hasilnya adalah 62 dibagi 11. Berapa? 5. Sisa berapa? 5,7 ya, dibuatkan. Ya, berarti koordinatnya berada pada nilai berapa? 4 dan 5,7. Iya, di situ titik berat benda gabungan. Kalau diletakkan berarti sekitar di mana? Kalau kita buat warna
merah warna ungu misalnya, berarti bendanya 45,7, berarti sekitar di sini. Ini ya koordinatnya, titik berat benda gabungan. Nah, sekarang kita ambil contoh lagi ya. Misalkan kalian lanjutkan sendiri ya. Misalkan di sini ada seperti ini, sumbu X dan sumbu Y, atau mungkin bisa agak berbeda sedikit ya. Nah, misalnya begini adalah sebuah silinder gitu, sebuah silinder ya. Sebuah silinder seperti itu ya, pejal ya, benda pejal. Ini adalah benda pejal, sumbu X dan Y nya seperti ini sumbu X dan sumbu Y nya. Kemudian di situ ada kerucut yang letaknya di sini ya. Jadi kerucutnya itu di sini ya. Nah, seperti ini, berungga jadinya, dia berungga ya. Jadi berungga seperti ini iya. Jadi yang di sini adalah yang pejal. Oke. Kemudian di sini adalah 16 ya, 16 cm, dan di sini adalah 8 cm. Ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Maka kalian tentukan, karena sumbunya nolnya terletak di sini, maka jelas di sini X-nya adalah 0 semua. Titik beratnya di sini kan 1/4 tinggi dari sini. Ya. Jadi yang pertama adalah titik berat untuk benda yang berupa silinder, letaknya di sini. Ya. Di sini adalah Y1. Kemudian letaknya yang kedua adalah di sini. Di sini adalah Z2. Maka kalian nanti akan menentukan Z1 berapa, V1 berapa. Kemudian tentukan juga Z2 berapa ya. Kemudian A2 berapa. Baru nanti kita masukkan di persamaan Z0 sama dengan Z1A1. Kalau berungga berarti bagaimana? Kalau berungga berarti ini benda 1, ini benda 2 ya. Berarti dikurangi. Z2A2 dibagi dengan A1. Oh, maaf, kok A toh? Ini V ya. Nah, jadi Y1 V1, Y2 V2, V1 min V2. Oke, nanti kalian masukkan ya. Dilanjutkan dan nanti akan ketemu letak titik berat benda. Nah, kalau berungga seperti ini berarti nanti yang jelas adalah titik beratnya menjadi turun ke bawah. Ya, nah, kalau digambarkan dengan warna hitam ya, maka titik berat itu nanti akan turun ke sini. Ini titik berat benda gabungan ya, atau Z0. Begitu. Silahkan mencoba ya. Oke, diakhiri untuk pertemuan kali ini, dengan nanti akan dilanjutkan dengan soal-soal yang lebih tinggi.
tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.